Selamat malam rekan-rekan. Sampai bingung kita mau ngomong apa gitu. Karena bertubi-tubi masalah perpolitikan, masalah sosial dan sebagainya yang ada di sekeliling kita ini. Yang paling dasar kita kan 2 hari ini eh, melihat ada korupsi besar di Pertamina yang sampai konon punya potensi sampai 1.000 triliun. Kalau nanti dikumpulin kita nggak tahu ya ini tadi karena Kejaksaan Agung sedang terus bekerja gitu. Eh, nggak, ya apa ya? Ini efek dari apa? Karena keterlambatan kita berapa ya? Bereaksi atau tapi ya bukan kita karena yang salah itu ya DPR. Kita harus bicara itu pas. Ya DPR ini memang saya pikir bukan Dewan Perwakilan Rakyat. Ini menjadi Dewan Pemerasan Rakyat gitu. Karena ini kan salah satu efek dari apa ya? Dari ketidak eh, tanggapan mereka tentang perlunya undang-undang perampasan aset koruptor itu. Itu kan harusnya menjadi titik terang buat kita, orang-orang yang di lapangan yang seperti saya ini sudah jengah melihat itu. Karena korupsi ini sudah menjadi gaya hidup kita, gitu kan. Kalau dulu zaman Soeharto itu yang korupsi nggak bisa leluasa karena memang dikontrol oleh Soeharto. Tapi sekarang ini kan ada 514 kepala daerah, ada 38 gubernur, belum lagi kementerian, BUMN, dan sebagainya. Ini mungkin 99% ini korupsi semua. Gitu. Ini luar biasa nih kita. Ribut masalah dana stunting yang 124 triliun atau 170 triliun. Tiba-tiba ada orang dengan mudah ngorupsi crude oil atau jenis minyak RON 9092 ini begitu gampangnya gitu. Sampai hampir kalau ini berpotensi 1.000 triliun. Ini bukan ini bajingan biadab. Sudah nggak bukan manusia lagi nih. Entah siapa saja yang bermain di situ. Apakah ada partai atau siapa nggak tahu lah ya. Nah, saya sih cuma mengingatkan aja dengan Pak Prabowo. Jadi kalau Bapak cuma teriak-teriak mau apa saja menindak koruptor ini, kalau alat bantunya ini yang harusnya Bapak cepat selesaikan, karena sekarang di DPR juga Gerindra kuat, ya ini harus dipercepat gitu. Karena sejak zaman Pak Jokowi ini juga kan nggak bisa keluar gitu, karena ditahan pihak-pihak yang kita tahu Korea-Korea itu kan. Gitu. Karena ketua Koreanya kan tetap seperti itu. Gitu. Nah, kalau sekarang Pak Prabowo ada di situ, kalau ini nggak bisa diselesaikan, ini bisa jadi presiden buruk. Saya harus mengasih masukan ini karena saya juga pendukung Pak Prabowo. Gitu. Tapi kalau Bapak terus menimbang-nimbang terlalu jauh, ngurusin Megawati saja nggak selesai-selesai nih. Megawati tinggalkan saja Pak, kalau nggak mau memang bergabung untuk ngurusin negara ini, biarin dia aja dia ngurusin partai situ kan. Ya kan? Kalau nggak kita capek ngelihat orang seperti itu. Tantrum politiknya nggak selesai-selesai. Sementara kita butuh pembangunan yang 2035, 2045 yang sudah dicanangkan itu. Bapak sudah buat Danantara dan sebagainya. Jangan ini menjadi trigger tidak baik itu kalau kalau korupsi ini terus dibiarkan. Jadi di lapangan ini sudah macam-macam ini. Jadi Pertamina, korupsi Pertamina ini katanya diasumsikan mereka diledakkan karena memang isu Danantara agak miring gitu. Jadi kan menjadi liar bolanya gitu. Jadi kalau kalau undang-undang perampasan aset koruptor itu bisa diselesaikan, itu salah satu harapan masyarakat tertumpu di situ. Ya kan koruptor ini enak-enak kan karena memang nggak ada ya kita tahu lah korupsi 100 miliar nanti kena dendanya 2 miliar gitu. Yang lain dibagi-bagi atau bagaimana itu sudah rahasia umum kan itu. Bapak kan juga tahu itu sebenarnya. Cuma kalau pertimbangan politiknya terlalu membuat harus aman, harus tenang, harus tidak gerusa-gerusuh atau tidak mau berkonflik, ya nggak bisa juga saya pikir gitu. Karena orang yang tidak mau bergabung atau orang yang merongrong negara ini ya seperti Bapak bilang ya koruptor harus kita bersihkan gitu.
Kalau nggak bisa membersihkan diri, ya kita bersihkan. Itu kan Bapak bilang seperti itu. Sama dengan orang kalau nggak bisa dibina, ya dibinasakan. Gitu. Tapi ini kan langkahnya harus cepat. Gitu. Jadi yang pertama harus didesak, karena DPR juga Bapak kan orangnya di sana banyak. Segera saja diundangkan undang-undang perampasan aset koruptor itu. Jadi yang lain-lain nanti akan berjalan sesuai dengan koridor masing-masing gitu kan. Karena Bapak kerjaannya juga bukan ringan sekarang ini kan. Ngurusin makan bergizi gratis saja ya kayak gitu celutaannya sana sini kok. Itu nggak usah didengerin karena tujuannya bagus kan. Belum lagi yang lain-lain. 48 kementerian itu kan harus dikokus mana yang kerja dengan baik, mana yang diabaikan sementara karena tidak terlalu bisa berkontribusi ya jadi pelengkap peserta saja. Nah, terus tadi ya, ada juga masalah retreat lagi masih ada menyisakan karena orang-orang PDIP kan akhirnya ada yang datang, ada yang tidak dan sebagainya. Sebenarnya itu judulnya kalau buat orang PDI, buat Bu Megawati itu retired, bukan retreat. Retired itu kan pensiun gitu. Bu Megawati kan waktunya pensiun. Kemarin kita bahas di Unpacking dengan Bung Julpan Lindan dan kawan-kawan ya. Memang waktunya nanti Rakornas nanti ya Bu Mega pensiun saja karena pensiun itu kan ada 3. Pensiun dini itu disuruh milih. Kalau nomor 2 pensiun karena umur, yang ketiga pensiun mengundurkan diri. Kalau ini kan pensiun karena umur. Jadi sayang PDIP itu sebenarnya sayang karena itu aset negara juga. Ya, kemarin kita discuss ya karena itu umurnya udah 102 tahun kalau kita lihat dari mulai zaman PNI ya. Bapak saya kan orang PNI, orang PDI lama gitu. Bukan PDI Perjuangan gitu. Nah, kalau ini sampai berpecah, tidak menjadi partai yang bisa dipertahankan karena ego seorang ketua umum yang selalu meledak-ledak, ini yang dirugikan orang-orang yang punya potensi bisa bekerja untuk negara ini. Makanya kemarin kita sepakat ya ini harus diselamatkan gitu. Tapi kalau orang-orang di dalamnya sendiri, Bu Mega sendiri nggak bisa sadar tentang itu, penyelamatannya memang sulit. Sulit, karena memang harus dimulai dari dalam. Kita kemarin ngomong ya, apa ya, ya mundur selangkah lah untuk tidak terus ngegas. Ngapain kita berkorban gara-gara Hasto? Masa Indonesia begini besar di-trigger oleh Hasto? Kalau Hasto bebas, nanti baru bakal aman gitu. Atau kalau Hasto ditahan, ini akan ribut. Kan nggak lucu juga gitu. Nah, rakyat 280 juta masa tergantung sama Hasto. Ya lucu. Masa tergantung sama PDIP yang nggak suka sama Jokowi, harus dibelah antara Jokowi dengan Prabowo. Ya nggak gitu juga lah. Ngapain sih terus-terusan nyari musuh? Hidup yang santai dikit lah. Kalau kita memendam hati yang tidak baik, marah dan sebagainya, sel-sel tubuh kita mati di bawah tidur. Kalau sel tubuh kita ini, apalagi kita udah tua-tua kan ada yang banyak yang mati tiap hari. Malam itu dihidupkan lagi. Nah, masa kayak itu nggak tahu. Jadi ya saya pikir begitu yang seharusnya gitu. Jadi kembali tentang Pertamina tadi banyak juga saya dikirimin. Ada yang bilang itu bukan dioplos, bukan di ini. Saya simpel aja. Kalau itu RON 90 yang dibeli dengan harga RON 92, itu kan ada selisih harga. Itu yang dibilang korupsi. Buat kita sebagai pemakai konsumen, kalau yang dibeli RON 90 dimasukin ke tangki 92, yang kita beli kan harga 92 itu Pertamax. Sementara mau beli kambing dapatnya kucing gitu kan. Kalau mobil-mobil sekarang mobil-mobil yang baru sekarang dengan teknologi yang sekarang itu cocoknya pakai RON 92, kan hancur itu mesin. Jadi kerugiannya itu panjang sekali. Sama dengan saya kemarin ngomong sama kawan-kawan, alat berat di Indonesia ini bakal cepat hancur. Karena solar yang dijual itu juga bukan solar beneran. Ada campuran oli refinery. Kalau nggak mana bisa orang tambang-tambang galian saya beli 13.000 pakai PPN juga. Ya hitung sendiri sajalah. Uang solar industrinya Pertamina 15 ribuan gitu. Jadi
banyak sekali masalah-masalah yang merugikan rakyat itu. Pelaku-pelaku usaha ini dikerjain betul-betul sama bajingan-bajingan itu. Pupuk dalamnya palsu. Kemarin saya juga ke Malang ketemu. Pupuk subsidi 2.300 kilo, tapi nyarinya kayak jarum dalam jerami. Yang tidak subsidi banyak, 7.700. Nah, ini Mentan yang harus bertanggung jawab. Berapa sih kapasitas produksi pupuk Indonesia? Apakah memang bisa meng-cover itu? Ya, sebanyak lagi masalah. Jadi kita kembali lagi, memang saya pikir untuk korupsi, karena ini meledak begitu besarnya, jadi Pak Prabowo harus segera saja Pak, desak saja DPR itu untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset koruptor itu. Ya, jadi sementara begitu saja obrolan kita, nanti kita sambung lagi. Ada beberapa yang sebenarnya kritikal juga itu, tapi nanti 1-2 hari ini kita bicara soal itu. Jadi beberapa kementerian itu harus difokus dan sebagainya. Kita kasih masukan lah kepada Pak Prabowo. Jadi ya sedikit mengkritik, tapi tetap harus rasional, bahwa ini harus dipertimbangkan dan sebagainya. Belum tentu juga yang kita bicarakan ini bisa diterima di dalam operasional kabinet, tapi kan ini perlu juga kita sampaikan, karena sebagai rakyat kami ini yang merasakan di bawah ini Pak, gitu ya. Begitu saja, semoga Pak Prabowo dan tim selalu sehat, untuk Indonesia sehat, dan kami juga harus berusaha untuk sehat, mendukung Bapak agar tetap sehat. Jadi nggak usah bicara soal 2029 dulu. Nanti aja. Nanti kita bahas itu setelah beres urusan-urusan yang sehari-hari seperti ini ya. Terima kasih Pak. Selamat malam. Assalamualaikum.